Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heris Bin Arif dari Forum News Network. Kontroversi seputar keberadaan kader PDIP Harun Masiku yang jadi buronan KPK kembali mencuat dan mengundang perdebatan. Ketua KPK Firly Bahuri memastikan akan tetap mengejar Harun Masiku dan tidak akan membiarkannya tidur nyenyak. Sebaliknya, ex-penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap malah menyatakan para buronan KPK kebanyakan bisa tetap hidup santai dan tidurnya nyenyak. Jadi mana ini yang benar ya? Dalam keterangannya kepada media hari Rabu kemarin, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri memastikan mereka masih terus mengejar Harun Masiku yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Saya yakin sampai hari ini dia tidak bisa tidur nyenyak karena sampai kapanpun tetap dicari KPK. Hanya tunggu waktu dia pasti tertangkap, ujar Firly sangat yakin. Harun Masiku itu tersangka dalam kasus dugaan suap terkait dengan penetapan anggota DPR terpilih 2019-2024. Ini pergantian antar waktu ya. Dia kemudian menyuap komisioner KPU dan karena itu kemudian dia dinyatakan buron. Mantan caleg dari PDIP Perjuangan itu sudah berstatus DPO sejak Januari 2020. Selain itu, Interpol juga telah menerbitkan daftar merah dengan nama dia tercantum di dalamnya atau yang dikenal sebagai red notice. Kita nggak akan menghentikan penyidikan karena kan yang bersangkutan sudah juga kita tetapkan sebagai tersangka. Itu kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata itu dalam dia waktu itu menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada hari Selasa tanggal 26 April 2022. KPK kata Alex telah memiliki bukti yang cukup bagaimana keterlibatan Harun saat melakukan penyidikan terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan. Jadi dari penjelasan Firly Bahuri dan kemudian penjelasan Alex Marwata tadi kita sekarang mendapat kepastian bahwa Harun Masiku ini masih hidup dan masih jadi buronan. Pernyataan Firly yang disiarkan media secara luas itu rupanya memancing perhatian mantan penyidik KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan, Yudi Purnomo Harahap. Yudi ini kalau tidak salah dulu ya pernah menjadi semacam apa ya koordinator dari para karyawan KPK ya. Yudi Purnomo ini bahkan sampai membuat thread ini berupa cuitan, beberapa cuitan itu menanggapi pernyataan Firly. Ini salah satu cuitan yang banyak mengundang komentar ya di media sosial. Pengalaman sebagai penyidik, buronan itu santai kok, bahkan bisa memimpin rapat perusahaannya. Justru penyidik yang selalu kepikiran dan kerja keras mencari buronan ini karena menjadi tanggung jawab, tugas, dan moral. Saat itu kita cari kemana saja termasuk geledah tempat, diduga persembunyian garis miring memeriksa orang dekatnya. Cuitan Yudi Purnomo itu sambil dia tautkan dengan link berita dari CNN Indonesia dengan judul Firly soal Harun Masiku masih buron, _2 dia pasti tidak bisa tidur nyenyak. Untuk menggambarkan betapa santainya para buronan KPK ini, menurut Yudi, mereka ini tidak hanya bisa memimpin rapat, tapi ada juga yang asik berkebun. Bahkan ada yang sampai bisa berkebun. Bahkan tempat penangkapannya ternyata tidak jauh dari KPK. Ada yang di apartemen atau rumah yang disewa. Ketika ditangkap pun kondisinya santai. Ketangkap ya sudah ketangkap. Inti menangkap buronan adalah kerjasama tim, persisten, dan mau mencari. Kata persisten dan khususnya mau mencari ini penting kita garis bawahi secara tebal ya. Sebab ada kesan sekarang ini kan ada persepsi KPK itu sepertinya enggan mencari keberadaan Harun Masiku. Paling banter akan muncul pernyataan kalau ada wartawan yang menanyakan atau ada peristiwa yang lain yang terkait. Sekarang ini soal Singapura yang lagi heboh berkaitan dengan penolakan masuknya Ustadz Abdul Somad. Dan kita tahu kan selama ini kesan bahwa Singapura menjadi surga dari para koruptor itu sangat kuat. Bukan hanya kesan sebenarnya, itu fakta-fakta menunjukkan itu. Dan kita ingat ya pada waktu itu kan Harun Masiku juga disebut-sebut melarikan diri ke Singapura. Nah kembali ke soal keberadaannya Harun Masiku ini. Sebelumnya ini seorang ex-penyidik KPK yang juga dijuluki sebagai Raja OTT Harun Al-Rasyid mengaku sesungguhnya mereka bisa menangkap Harun Masiku. Perlu catat ya, Harun Al-Rasyid ini bersama dengan Yudi Purnomo ini adalah termasuk di antara mereka-mereka yang dinyatakan tidak lolos
tes wawasan kebangsaan. Dalam wawancara dengan narasi channel narasi milik Najwa Shihab, Harun Al-Rasyid menyatakan berdasarkan sinyal yang mereka lacak, Harun Masiku itu masih berada di Indonesia dan sebenarnya berada dalam jangkauan KPK. Ini tinggal tangkap kalau mau. Namun Harun Al-Rasyid mengaku dia tak bisa menangkap Harun Masiku karena dia dipecat dengan alasan tak lolos tes wawasan kebangsaan. Dan sebelumnya itu kemudian dia sudah dipaksa menyerahkan tugas dan tanggung jawab mengejar Harun Masiku. Ini jadi kira-kira kalau di kepolisian ini biasanya kalau kita lihat film-film detektif ya, dia diminta menyerahkan lencana, diminta menyerahkan pistol, artinya dia tidak boleh lagi melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh seorang petugas, dalam ini petugas KPK. Lolos dan belum ditangkapnya Harun Masiku ini memang menimbulkan berbagai dugaan dan prasangka bahwa dia sengaja dilindungi karena kasusnya ini melibatkan sejumlah petinggi, orang-orang penting di sebuah partai. Berdasarkan pengakuan dari para penyidik KPK, itu mereka sesungguhnya sudah berhasil kok mengendus keberadaan Harun Masiku, seperti juga yang dikatakan oleh Harun Al-Rasyid tadi. Juru bicara KPK Ali Fikri pada waktu heboh lolosnya Harun Masiku itu bahkan secara tegas menyebut Harun Masiku itu sebenarnya ketika mau ditangkap itu berada di sekitar gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, itu di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan. Malam itu diduga berada di Kebayoran Baru di sekitar PT IKA, sehingga tim lidik bergerak ke arah posisi tersebut. Itu kata Ali kepada wartawan pada keterangannya ini pada tanggal 30 Januari 2020. Ali menuturkan, tim KPK kemudian singgah di masjid yang berada di Kompleks Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Saat itulah terjadi kesalahpahaman antara tim KPK dengan petugas pengamanan setempat. Ada kesalahpahaman dengan petugas provos pengamanan PT IKA di sana yang sedang melakukan sterilisasi tempat karena rencana ada kegiatan esok harinya. Ali mengatakan petugas pun sempat memeriksa, petugas polisi maksudnya, ya, memeriksa tim KPK hingga akhirnya tim tersebut dijemput oleh Deputi Penindakan KPK yang telah berkoordinasi dengan Polri. Nah, Kapolri pada saat itu masih dijabat oleh Jenderal Polisi Idam Aziz. Nah, Idam Aziz membantah petugas polisi menghalang-halangi petugas KPK. Idam mengatakan pada saat kejadian Wakil Presiden Ma'ruf Amin memiliki kegiatan olahraga di komplek PT IKA. Ma'ruf Amin, kata Idam, memiliki kebiasaan melakukan olahraga di markas TNI Polri sebagai bentuk silaturahim. Ini sudah jadi kebiasaan Bapak Wapres di Mako-Mako TNI Polri dalam 1 minggu. 2 kali beliau keliling, salah satu manajemen bayi silaturahmi yang beliau terapkan selama ini. Nah, kebetulan kami kena giliran di PT IKA itu, kata Idam, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 di Kompleks Parlemen Senayan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020. Karena pada waktu itu memang Idam Aziz dicecar oleh anggota Komisi 3 mengenai keberadaan Harun Masiku. Benarkah pada waktu itu dia berada di Komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, dan benarkah pada waktu itu petugas dari KPK itu dihalang-halangi oleh provos di PT IKA. Karena ada kegiatan Wakil Presiden itulah maka Komplek PT IKA, kata Idam Aziz, itu dikelirkan. Berdasarkan investigasi majalah Tempo, para petugas KPK itu ditahan oleh Provos Polri itu selama 7 jam dan mereka juga dipaksa untuk menjalani tes urin. Maka loloslah Harun Masiku. Setelah lolos dari sergapan tim KPK, Harun kemudian terdeteksi kabur ke Singapura. Namun Dirjen Imigrasi membantah. Berdasarkan data yang mereka miliki, katanya Harun Masiku terbang ke Singapura itu tanggal 6 Januari 2020 atau 2 hari sebelum penangkapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun penyidik KPK menyatakan Harun Masiku itu masih berada di sekitar gedung PT IKA pada tanggal 9 Januari atau sehari setelah penangkapan terhadap Wahyu Setiawan. Jadi Wahyu Setiawan ini kan ditangkap oleh KPK pada tanggal 8 Januari 2020. Setelah lolos dari sergapan tim KPK, keberadaan Harun Masiku ini menjadi simpang siur dan ada kesan pemerintah bahkan Ketua KPK Firly Bahuri itu menutupi keberadaan Harun Masiku. Pada tanggal 16 Januari 2020, Menkumham Yasona Lauli menyebut Harun Masiku masih berada di Singapura. Sehari berserang, ini tanggal 17 Januari 2020, Ketua KPK Firly Bahuri menyatakan Harun Masiku itu masih berada di luar negeri. Hanya dia tidak secara spesifik menyebut di negara mana. Namun, seperti ditulis oleh Koran Tempo edisi Kamis 16 Januari 2020,
Harun Masiku itu sudah terbang kembali ke Indonesia. Dia terbang dari Singapura menumpang pesawat Batik Air dengan nomor penerbangan ID 7156 dan pesawat itu dengan nomor registrasi PK garis hubung LAW ini terbang pada pukul 16.35 waktu setempat dari Airgate A16 Bandara Canggih dengan mengangkut 118 penumpang. Ini detail sekali ya, nomor pesawatnya, terbangnya pukul berapa, nomor terus pesawat apa, itu semua detail. Ada 3 penumpang yang menempati kelas bisnis atau di penerbangan Batik Air disebut sebagai C-Class, termasuk Harun Masiku. Ia duduk di kursi nomor 3C. 2 penumpang lainnya di kelas itu duduk di kursi nomor 2A dan 2D. Pesawat yang membawa Harun mendarat di Cengkareng, Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta pada pukul 17.03 waktu Indonesia bagian Barat. Para penumpang turun dari pesawat melalui Terminal 2F. Menurut keterangan beberapa saksi mata, karena duduk di kelas bisnis, Harun Masiku melenggang cepat meninggalkan pesawat sekitar 7 menit kemudian. Harun mengenakan kaos lengan panjang biru tua, celana hitam, serta sepatu sport yang juga berwarna hitam. Dia terlihat menenteng tas ukuran laptop dan tas plastik belanja, kemungkinan besar hasil belanjaan di bandara. Beberapa belas menit kemudian dia dihampiri seorang pria berpakaian bea cukai. Menurut seseorang yang melihat peristiwa itu, lelaki yang berperawakannya lebih pendek daripada Harun Masiku itu menemaninya melintasi pos pemeriksaan imigrasi bandara. Keberadaan Harun Masiku itu juga diperkuat oleh rekaman CCTV. Sejak itu, sejak masuk ke Bandara Cengkareng, Harun Masiku seperti hilang tak tentu rimbanya. Kontroversi Harun Masiku masih terus berlanjut. Setahun berselang, pada tanggal 12 Januari 2021, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Bonyamin Soiman mengaku dia mendapat informasi Harun Masiku sudah tewas. Dia mengaku mendapat informasi akurat dari jaringannya, yakni seorang mantan intelijen. Namun beberapa hari kemudian, sekitar berapa ya, 9 hari kemudian atau 8 hari kemudian, Bonyamin Saiman meralat keterangannya dan dia menyatakan Harun Masiku itu masih hidup di luar negeri. Nah, sekarang dengan munculnya pernyataan dari Firly Bahuri bahwa Harun Masiku tidak bisa tidur nyenyak, berarti KPK punya info dong bahwa dia masih hidup. Deputi Penindakan KPK Karyoto mengaku dia sudah mendapat izin untuk menangkap Harun Masiku dan sudah gregetan untuk menangkapnya. Sekarang kita tinggal menunggu pembuktian bahwa KPK benar-benar serius mau menangkap Harun Masiku. Jangan sampai kasus ini menjadi bahan tawar-menawar politik dan sandera politik. Sudah bukan rahasia ya. Banyak sekali petinggi negara dan juga petinggi partai politik itu yang terjerat kasus hukum, namun dibiarkan kasusnya menggantung. Nah, ini apa gunanya? Nanti kasus ini bisa jadi senjata ampuh untuk menyandera sang tokoh atau sang pejabat atau sang petinggi partai bila terjadi proses tawar-menawar politik. Jangan heran sekarang ini bila banyak ketua umum partai politik atau para petinggi negara yang kelakuannya dan pernyataannya itu aneh-aneh. Ini mereka dipastikan tersandera kasus hukum, atau kalau Bung Rocky Gerung menyebutnya mereka punya komorbid. Jadi gampang sekali disandera. Nah, kita kembali ke cuitan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap. Dia menyatakan begini ya, soal dia meminta agar jangan bayangkan hidup para buronan koruptor itu tidak tenang dan tidak bisa tidur nyenyak seperti dikatakan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Ini korupsi, kejahatan tentang uang dan kewenangan, itu kata Yudi Purnomo. Jadi jangan bayangkan kehidupan para koruptor yang buron selama pelariannya hidupnya susah. Kebutuhan dasar misal tempat tinggal dan makan mereka sudah terpenuhi. Cuitan Yudi Harahap ini menyadarkan kita betapa korupsi sudah menjadi penyakit yang berurat berakar di Indonesia. Dan seperti kanker yang sudah stadium lanjut, dia sudah menjalar kemana-mana. Ini sulit sekali untuk menyembuhkannya. Jalan satu-satunya untuk menyelamatkan bangsa ini ya memang harus berani dilakukan amputasi. Saya Arsbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.